kepada Allah, setelahnya menyaksikan anaknya yang tidak soleh terbawa banjir, menjerit kepada Allah, ya Allah, anakku, keluarga aku. Allah langsung menegur, anakmu, keluargamu tidak soleh dianggap keluarga, jangan sekali-kali lagi ngomong begitu. Engkau mengulang, engkau termasuk jahiliyah. Allah menegur Nabi Nuh karena memang komunikasi dengan anak bukan berlandaskan akidah semata, tetapi juga beliau menghubungkannya dengan komunikasi emosional. Untuk tingkat Nabi Nuh enggak pantas. Sedangkan yang kebalikan, wanita salihah, laki-lakinya tidak, ancaman dari Allah kepada Fir'aun sangat luar biasa. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Dan berita tentang istrinya Fir'aun cukup populer, bagaimana mendapatkan siksaan, tetapi beliau menikmati siksaan tersebut karena ditunggu oleh kenikmatan yang abadi di akhirat. Nah, 4 tipe keluarga dalam Al-Quran. Abu Lahab salah satu di antara 4 itu, yaitu yang bersekongkol dalam perbuatan dosa. Maka celaka dia dan rugi dia dan tidak punya arti apa-apa kehidupan dia, jangankan untuk keturunannya, untuk dia saja terputus. Mangga, masih ada lagi yang mau menambah? Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dari hal yang lain, boleh-boleh saja. Ya, silahkan. Terima kasih. Ini kayaknya kurang saya nggak menjadi masalah tadi, atau saya berikan dulu kesempatan pada yang lain. Ada yang mau sampaikan? Karena pertanyaan Ya, saya ini agak panjang nih. Ya, ini Bapak di depan. Ya. Oke, ketika saya membaca ayat-ayat yang lain, ada serasanya kemudian misalkan inna mendapat Allah Tuhan membayangkan kita merasakan apa yang Allah sedang dalam diri kita ya. Terus misalkan wawas waktu apakah berlari-lari pertemuan kemarin. Hanya saja terkait dengan surat Al-Ahzab juga yang cenderung cerca Mulahab ini mengkaitkannya ke dalam diri kita sehingga kemudian tidak bisa mentadaburi Al-Quran itu seperti apa. Kemudian ketika mungkin kan ada ketika baca Al-Quran malah menangis kalau ketika memang tidak bisa menangis lalu berdoa. Jadi itu mengkaitkan konteks ayat itu terhadap diri kita, saya susah ya. Kemudian juga terkait dengan mungkin kalau Al-Fil agak enak ya, seberapa pun gambarnya apa ini ayatnya, kemudian Allah turunkan yang ini saya agak kurang menemukan konteksnya. Ya, baik. Bagaimana kita mentadabburi surat Al-Lahab sehingga kita betul-betul dapat hidayah dari Al-Lahab ini. Surat Al-Lahab menjelaskan tentang seorang yang dekat dengan Rasul, paman Rasul. Sangat tepat kalau dia menjadi pembela dakwah Rasul. Tapi ternyata dia adalah yang menghalangi dakwah Rasul. Bahkan sampai dikutuk oleh Allah dan kutukannya diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga kutukan tersebut dibaca terus oleh sekian banyak umat. Hubungkan dengan diri kita, kita jauh dari Rasul. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. Landasannya apa Allah memilih kita menjadi orang yang beriman? Sama sekali kita tidak tahu, ini semata-mata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah memberi petunjuk sesuai kehendaknya. Maka dengan adanya kita membanding-bandingkan jarak kita dengan Rasul begitu jauh, tapi mendapatkan nikmat iman, tidak bertemu kita mendapatkan nikmat iman. Sementara Abu Lahab begitu dekat dan tahu akhlak Rasul begitu menakjubkan, dia tidak mendapatkan nikmat iman.
dorongan bagi kita untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Dan pada saat yang sama kita harus merasa takut kalau kita tidak mendapatkan bimbingan ilahi untuk tetap dalam keadaan keimanan ini. Sebab kalau Allah tidak menghendaki, mana mungkin kita berada dalam keadaan iman. Buktinya orang yang dekat dengan Rasul saja tidak. Kalau begitu maka kita harus meningkatkan ketundukan kepada Allah dengan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini adalah doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menyimpang. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Telah Engkau berikan pertolongan kepada kami, telah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau biarkan kami menyimpang. Ini adalah salah satu yang sangat penting. Hubungkanlah surat Al-Lahab ini dengan rasa takut kita tidak mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Dan kita berharap, karena dulu juga kita tidak tahu Nabi Muhammad, tapi diberi nikmat iman kita ini oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi nikmat iman, kita berharap. Intinya tadabbur mengarahkan kita untuk meningkatkan rasa harap dan rasa takut. Sangat tepat sekiranya kita umpamanya ketika membaca ayat ini langsung membaca nikmat Allah kepada kita dan membaca fenomena yang begitu layak untuk mendapatkan nikmat iman secara ukuran tempat, ternyata tidak mendapatkannya. Dan ini juga langsung mengarahkan kita untuk lebih memanfaatkan ya sisa umur hidup kita untuk lebih meningkat ketaatan kita kepada Allah. Itulah hubungannya surat Al-Lahab dengan perbuatan kita. Wallahu a'lam. Ya, enggak. Ketika Rasulullah baca surat yang lebih panjang, iya. Sehingga kemudian Al-Baqarah bukan Imran, pada saat itu diselang-selang oleh doa. Iya. Nah, memang ada kemudian doa di sela-sela surat yang kemudian kita bacakan yang dibolehkan bisa masalah. Iya. Pada saat kita sholat sendirian, tidak ada yang terganggu oleh doa kita saat membaca Al-Quran. Itu sebetulnya yang dipraktekkan oleh Rasul dan sahabat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca surat At-Tur sampai kepada ayat yang berbunyi Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Beliau langsung membaca Rabbi munna alai wa qini adzabas samum. Ayat mana ayatnya? Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang yang ada di surga mereka berhadapan antara satu dengan yang lain, berbincang-bincang, kemudian mereka bertanya, apa sih yang membuat kamu bisa mendapatkan surga ini? Ini ayat 27 ya. Kan disebutkan wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu. Dari awal di sini berbicara tentang surga nih. Wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Kami berikan kepada mereka buah-buahan, daging yang mereka senangi. Yatanaza'una fiha ka'san la lagun fiha wa la ta'thim. Mereka melihat minuman, mereka berburu untuk mendapatkan minuman, tapi tidak berarti berburu itu adalah berlomba untuk supaya takut kebahagiaan, tapi semuanya juga saking bahagianya saja langsung diambil. Kemudian yatufu alim ghilmanun la'um ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka juga dihibur dengan anak-anak yang keliling, melihat anak-anak kayak melihat mutiara yang berjajar. Kemudian wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Ahli-ahli surga berhadapan saling bertanya.
Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ini semuanya kita seperti ini ya, dulu di dunia kita biasa-biasa saja, enggak memandang diri mereka hebat sehingga dapat surga, enggak. Tapi mereka berkata famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan kepada kami karunia. Wa waqana adzabas samum, dan Allah menyelamatkan kami dari siksa neraka. Nah, ketika Aisyah membaca ayat ini dalam solat, beliau berdoa dulu, Rabbi munna alayya wa qini adzabas samum. Terdengar oleh seorang sahabat bernama Ibnu Hamzah, lupa lagi nama aslinya. Dia menyatakan, aku ingin pamitan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Pas aku mendekat ke dia, dia lagi sholat dan membaca ayat ini. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Allahumma munna alayya wa qini adzabas samum. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Allahumma munna alayya wa qini adzabas samum. Ya Allah, curahkan karuniamu padaku, selamatkan aku dari siksa neraka. Dibaca ayat, doa lagi, baca ayat, doa lagi, sampai dalam riwayatnya Ibnu Hamzah tadi menunggu selesai, enggak selesai juga. Ya udahlah, dia pergi keluar, pulang lagi ke situ. Aisyah radhiyallahu anha belum selesai mengulang-ulang ayat yang tadi. Ayat doa terus. Jadi mungkin pertama Aisyah merasakan, aku enggak punya bukti akan masuk surga. Aku enggak punya bukti akan selamat dari neraka. Ya Allah, berikan kepadaku karuniamu, selamatkan aku dari siksamu. Dibaca lagi, kehidupanku seperti ini, wajar kalau aku mendapatkan siksa, wajar kalau aku tidak mendapatkan surga. Allahumma munna alayya wa qini adzabas samum. Mungkin dibaca lagi, semakin mendalam penghayatan dia, maka enggak selesai membaca doanya. Ayat doa seperti itu. Ini berarti kalau sudah dilaksanakan oleh Aisyah, maka tentunya di bawah Aisyah juga boleh-boleh saja kayak kita. Hanya jangan sampai berdoanya pakai bahasa Sunda gitunya. Lagi sholat mengucapkan bahasa Sunda itu nggak bener. Kalau masih pakai bahasa sholat, silakan. Dan Rasul itu kan berbicara terkadang disesuaikan dengan orang yang dibawa bicara. Tapi untuk sholat nggak pernah berubah-ubah. Selalu bahasanya adalah bahasa Quran, bahasa asli, bahasa murni, bahasa resmi, bahasa bersih dari dialek. Enggak menggunakan dialek, enggak menggunakan perbedaan kabilah. Kalau baca Al-Quran sama dalam sholat, bacaan sholat juga sama dengan bahasa Quran. Padahal beliau pernah bertemu dengan orang dari kabilah Taim. Kemudian orang kabilah Taim itu suka membaca lam jadi mim. Ditemukan dari kabilah Taim ada yang sedang di perjalanan tapi dia dalam keadaan saum. Maka mereka pun ragu-ragu lanjutkan apa enggak saum. Baru Rasulullah bersabda, laisa ya. Nah, laisa minam birri amsiyamu fim safari. Ini Rasul bersabda, laisa minam birri amsiyamu fim safari. Yang dimaksud laisa minal birri asyamu fis safari. Tulisan yang aslinya kan laisa minal birri asyamu fis safari. Nih, laisa minal birri asyamu fis safari. Tapi beliau mengucapkannya laisa minam birri amsiyamu fim safari.
Karena orang yang dibawa bicara Rasulullah biasa menyebut al jadi diikuti. Apa artinya? Laisa minal birri, tidak termasuk baik. Asyamu fis safari, saum sedang di perjalanan. Biasa Rasulullah mengikuti gaya bahasa yang dibawa bicara. Tetapi untuk sholat enggak pernah melaksanakan, enggak pernah menggunakan bahasa kecuali bahasa yang resmi. Ya, kalau umpamanya kita tidak mampu menyusun seperti Aisyah radhiyallahu anha, ya paling menggunakan yang ada dalam Al-Quran atau menggunakan yang ada dalam hadis. Cuma tentu hati-hati kalau kita memang sedang sendirian saja. Kalau lagi ada orang lain, membingungkan tuh, membingungkan makmum. Kecuali kalau makmumnya sudah ngerti semuanya. Kebanyakan, ya saya juga pernah melakukan sewaktu mimpin qiyamul lail di rumah. Pas sampai membaca ayat hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Pas sampai di situ meningkat rasa takut, inilah jahannam. Pakai kalimat ini, begitu dekatnya kan jahannam. Maka pada waktu itu ya terasa dengan kondisi makmum juga, rasa takut saya meningkat. Langsung pada waktu itu saya juga memohon kepada Allah, marhamna, ya Allah curahkan rahmatmu pada kami, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa jahannam, Allahumma qina adzaba. Ya saya katakan begitu saja. Ya Rasul, apakah pernah berkata begitu? Mana tahu. Yang jelas hanya menggunakan bahasa Quran dan bahasa hadis. Tapi tentu tidak bisa sembarangan. Kalau memang di hadapan kita, di belakang kita ada orang yang belum paham, ya jangan membuat heboh lah. Tentunya harus di hadapan orang yang paham semuanya. Karena Rasul sendiri kan mencontohkan, idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi tasbihin sabbah. Rasul lewat kepada ayat yang mengandung karunia, maka Rasul memohon terlebih dahulu. Ayat yang dibaca beliau adalah mengandung ancaman, beliau berlindung pada Allah. Ketika ayat yang mengandung penjelasan tentang kesucian Allah, maka Rasul bertasbih terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Baik, masih ada lagi? Ya, silahkan. Terima kasih. Kita sering membaca Al-Quran yang maknanya sering kita agak mengerti ya, seperti dalam kajian saya ini di masjid di sana sedang membahas atau sedang tadarus surat Al-Baqarah sampai ke ayat 40 ya, ayat 39 dari mulai ayat 30. Ya. Ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di kaum ini, kemudian malaikat mengatakan instruksi dalam ayat ataj'al fiha man yufsidu fiha yasfiku Ya. dan seterusnya. Dari kalimat ini timbul pertanyaan, dari mana malaikat tahu bahwa nanti yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu suka berbuat kerusakan dan suka berbuat peperangan. Padahal waktu itu Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah. Dengan buktinya ada kalimat ada jalan biha. Ya. Kemudian ayat berikutnya dari ayat 34, wa yaquluna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan bersujud kepada para malaikat ya, gitu. Tetapi tiba-tiba keluar iblis, illa iblis. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah apakah iblis itu dari golongan malaikat? Karena sebelumnya Allah hanya memerintahkan kepada malaikat saja, enggak wa iblis gitu. Kalau kali malaikat itu wa iblis gitu. Enggak demikian. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari ayat
Wa qulna ya Adam uskun anta